وعلى آله وأصحابه وذريته وأسرته وأزواجه أمهات المؤمنين وعلينا معهم برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. أما بعد, Al-Mukarramun, para asatidz, guru-guru kita, orang tua kita, para sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, dimanapun berada, muslimin muslimat, mukminin mukminat, shaimin shaimat, qanitin qanitat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih-lebih kita sudah memasuki hampir pertengahan bulan mulia, bulan suci Ramadan. Artinya insyaallah pada 10 malam pertama yang lalu kita mudah-mudahan sudah mendapatkan limpahan rahmat yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Walaupun memang hadisnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa huwa syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'itqun minan nar." Dikatakan dalam hadis itu bahwa bulan suci Ramadan pertamanya rahmat, pertengahannya maghfirah, dan akhirnya adalah bebas dari api neraka. Di sini ada yang mengatakan hadisnya tidak sahih. Betul tidak sahih, tapi tidak masalah. Siapa yang bilang hadis dhaif itu tidak boleh dipakai? Justru para ulama kita sudah menjelaskan bahwa yang namanya hadis dhaif selama tidak melanggar Quran, tidak melanggar hadis-hadis yang sahih, dan juga masih sebatas menyangkut fadailul amal. Apa itu fadailul amal? Menyangkut motivasi semangat beribadah. Maka ulama mengatakan hadis dhaif masih boleh dipakai, masih boleh disampaikan, dan masih boleh diamalkan. Jadi tidak masalah walaupun ada yang bilang aduh dhaif hadis itu, tidak masalah. Orang itu ya belum tamat ngajinya sehingga mempermasalahkan siaran hadis dhaif. Sebenarnya tidak boleh kita alergi sama hadis dhaif sekalipun. Hadis maudhu baru kita tolak. Kalau hadis maudhu ini nyata-nyata dia bukan sabda Nabi menurut ilmu hadis. Sedang kalau hadis dhaif masih ada kemungkinan benar disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya sekedar persoalannya pada sanad, ada perawi yang mungkin kurang dipercaya kejujurannya dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa iyyakumullah, ada guru tiang waktu selama mengaji di Mesir menjelaskan, punya penjelasan menarik tentang hadis itu, di mana dikatakan pertamanya rahmat, pertengahannya ampunan, dan terakhir bebas dari api neraka. Itu tidak mestilah, tidak harus maknanya dibagi 3, 10 juz, 10 juz, 10 juz, tidak harus begitu. Tetapi tiga-tiganya rahmat, al-maghfirah, bebas dari api neraka, insyaallah ada di sepanjang bulan Ramadan
dari tanggal 1 sampai terakhir, tiga-tiganya ada. Waktu itu, waktu tiang haji, jadi ulama itu menjelaskan contoh. Misalnya tiang bilang, kantong ini arak kepengna, kantong. Jadi kantong ini arak kepengna. Si pertama sambil tiang sebulan kepeng itu, si pertama 20.000 rupiah. Yang kedua sambil tiang keluarkan 50.000 rupiah. Dan yang terakhir 100.000 rupiah. Nah, itulah kurang lebih contoh. Ucapan itu apakah kemudian kita pahami maknanya kantong tiang ini arak telu malekot kantong le dalam telu kantong telu bagian? Tidak. Bukan berarti kantongnya dibagi tiga, tetapi tiga-tiganya kepeng itu ada di dalam satu kantong. Walaupun seperti itu ucapan saya, yang pertama sekian, yang kedua sekian, yang ketiga sekian, tidak harus maknanya dibagi tiga. Begitulah lebih kurang ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bulan Ramadan ini pertamanya rahmat, keduanya maghfirah. Itu tidak harus 10, tetapi tiga-tiganya ada dalam sepanjang bulan Ramadan. Karena andai kata ada orang menjalankan ibadah puasa selama kurang lebih 7 jelo ampun meninggal, masa kita bilang oh dengan ini rahmat doang mau nah ampunan dek mah kurang nemu ampunan? Kenapa? Karena belum sampai pertengahan kedua. Kan tidak mungkin kita bilang begitu. Atau ada yang ikut puasa sampai hari 17 misal, ampun meninggal dunia. Apa kemudian kita bilang oh orang ini dapat dia rahmat, dapat dia ampunan, tapi belum bebas dari neraka? Masa kita bilang begitu? Tidak demikian. Tapi sesungguhnya hamba Allah kalau sudah dapat rahmat otomatis ditandai dengan diampuni dosanya oleh Allah. Dan kalau sudah diampuni dosanya oleh Allah, otomatis dijauhkan daripada siksaan api neraka. Jadi situlu ini sama sesungguhnya. Oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik hidayah sehingga bulan suci Ramadan ini dapat kita hidupkan dengan semaksimal kemampuan kita, sehingga kita mendapatkan dan memenangkan rahmat Allah, maghfirah Allah, dan dijauhkan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, guru tiang juga para ulama kita juga menjelaskan bahwa rahmat, maghfirah sama bebas dari api neraka ini banyak tidak sadar sebenarnya mengisyaratkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa begitu? Pertama, rahmat. Dalam Al-Qur'an jelas, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah diutus Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmatnya Allah untuk semesta alam. Jadi rahmat Allah untuk kita siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, maghfirah, diampuni dosa. Ada riwayat masyhur, riwayat Abu Nuaim, dulu waktu Nabi Adam habis makan buah khuldi, Nabi Adam menyesal dan bertaubat. Pas bertaubat, Nabi Adam angkat tangan, ya Allah, dengan wasilah Muhammad, Nabi Muhammad ampuni dosaku. No, Nabi Adam ini di surga. Apa kata Allah? Wahai Adam, dari mana kamu tahu Muhammad? Kok kamu bertawassul dengan nama Muhammad? Apa jawaban Nabi Adam? Aku melihat nama Muhammad didekatkan dengan nama Engkau di atas arsy, ya Allah. Jadi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dilihat oleh Nabi Adam. Apa kata Nabi Adam?
karena hamba melihat nama Muhammad ada di dekat nama Engkau ya Allah, maka hamba yakin nama Muhammad itu dari sembarang manusia. Karena itulah hamba bertawassul dengan Nabi Muhammad agar Engkau mengampuni dosa hamba. Apa kata Allah? Aku sudah ampuni dosamu wahai Adam. Berarti diampuni dosa juga tidak bisa lepas dari wasilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan bebas dari api neraka. Kelak di akhirat Allah memanggil Nabi Muhammad, ya Muhammad, isfa' tu syafa'. Tolong umatmu, selamatkan umatmu dari api neraka. Isyafa', aku akan kabulkan pertolonganmu. Karena itu baginda Nabi mencari siapa yang paling banyak membaca selawat kepada beliau, itu ditolong oleh beliau, dibebaskan dari api neraka. Maka berkat syafaat beliau, bebaslah banyak dari umat beliau dari api neraka. Maka idqu minan nar, bebas dari api neraka, juga berkat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhasil jamaah yang dimuliakan Allah, kemuliaan bulan suci Ramadan tidak bisa kita lepaskan dari kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di samping kita beribadah, puasa, salat, baca Quran dan ibadah-ibadah lainnya, jangan lupa juga tetap senantiasa memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau sudah kita dekat dengan beliau, insyaallah dekat kepada Allah, maka otomatis dapat rahmat, dapat maghfirah, dan dapat bebas dijauhkan dari api neraka. Alhamdulillah, kita salat tarawih juga setiap 2 rakaat kita membaca selawat. Itu juga sebagai tanda bahwa insyaallah kita telah dan terus menerus melaksanakan apa yang memang menjadi jalan pintas kita untuk mencapai ridha Allah. Mudah-mudahan semuanya berkat syafaat dan doa mukjizat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sekali lagi bulan suci Ramadan ini menjadi mulia karena turunnya kitab suci Al-Quran, dan turunnya kitab suci Al-Quran kepada siapa lagi? Tidak lain tidak bukan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Quran adalah mukjizatnya beliau semata. Mudah-mudahan apa yang dia sampaikan ini ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala amal ibadah kita dan melipat gandakan pahalanya dan mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.